Di kota Paris 1931, seorang perampok perhiasan bernama Henry Charrier atau akrab dengan panggilan Papi berhasil membobol sebuah brankas dan menggondol semua isinya. Ia langsung setor pada seseorang di sebuah klub malam, di mana saat itu sedang ada penghukuman pada seorang mucikari yang ketahuan nilep uang majikannya. Balik dari sana, ia happy-happy dengan pacarnya dan berakhir check-in di sebuah hotel. Esok paginya belum sempat mereka sarapan, kamar mereka tiba-tiba digerebek sejumlah aparat. Papi dituduh telah melakukan penghilangan nyawa seseorang bernama Cristo, si mucikari tadi malam. Tidak sempat juga melakukan pembelaan, Papi pasrah dimasukkan ke penjara kota. Di dalam penjara, seorang perampok bernama Julot mengajaknya bicara. Ia bilang bahwa ia harus punya cuan yang cukup banyak kalau ingin segera bebas dari sana. Saat sesi cek kondisi fisik tahanan, Julot yang antri di belakang Papi kemudian menunjuk tahanan lain, namanya Luis Dega, seorang pemalsu dokumen-dokumen penting. Julot bilang bahwa orang itu punya banyak duit, tiap orang di penjara pasti memburunya. Setelah itu, para tahanan ini akan dikirim ke penjara tengah laut di wilayah French Guiana di luar negara Prancis. Orang-orang itu digiring ke atas kapal yang akan mengangkut mereka ke French Guiana. Dan memang benar kata Julot, belum apa-apa, si Dega itu sudah ada yang mendekati. Papi nggak banyak babi bu, ia langsung nyamperin Dega dan nawarin diri sebagai bodyguardnya selama di penjara. Ia meminta uang yang cukup besar sebagai imbalannya. Dega saat itu lebih mepet ke penjaga sebagai proteksi keamanannya daripada ia ngasih uang ke sesama tahanan yang belum jelas bisa dipercaya. Malamnya di dalam kapal laut itu, terjadi hal mengerikan terhadap seseorang di samping Dega. Tahanan segede beruang telah merampas uang sekaligus nyawanya, lalu kong kali kong dengan para penjaga. Penjaga pun membuang si korban dan membiarkan seolah tidak terjadi apa-apa. Sadar akan bahaya, esoknya Dega balik nyamperin Papi dan nerima tawaran Papi kemarin. Dega mengontrak Papi sampai ia tiba di penjara nanti. Dega janji nggak akan kabur karena ia yakin istrinya akan menjemput ia keluar sebelum hari Natal tiba. Esoknya, benar saja, si beruang itu datang mengendus Dega. Hal itu segera dicegah Papi yang langsung merebut pisau lalu menghajarnya. Papi menang lincah karena lawannya segede gaban. Duel dua begundal itu terus berlangsung sampai para penjaga menyemprotkan uap panas. Penjaga menyuruh para tahanan copot pakaian. Pisau dioper ke tangan Julot. Melihat bukti memar pada tangan Papi, ia pun diangkut ke ruangan VIP. Papi dicancang di atas dek hingga kapal tiba di tempat tujuan. Mereka lalu dibariskan untuk turun secara bergiliran. Kali ini Dega bisa terbilang aman, karena si Big Boy udah dibikin bonyok. Julot pakai pisau yang ia ambil kemarin untuk melukain dirinya sendiri. Tujuannya agar di lapas nanti, ia bisa langsung rebahan di ruang P3K. Bahkan Julot sampai pura-pura terjun agar lebih meyakinkan sebagai orang yang terluka. Sementara yang lain digiring ke penjara, Julot ditandu ke ruang P3K. Para tahanan dibagi untuk ditempatkan ke sel masing-masing dan dicampurkan dengan warga Latin asal French Guiana. Sebelum itu, kepala penjara menyampaikan aturan bahwa siapapun yang coba kabur akan dihukum isolasi tahunan dan yang ngekill tahanan lain akan dieksekusi. Kepala sipir ini juga sok-sokan nantangin siapapun yang coba kabur, mau lewat jalur kanan yang melintasi padang ilalang gersang atau jalur kiri yang mentok di lautan. Di sana sudah menunggu hiu-hiu lapar. Papi dan Dega berada dalam satu bunker dan disatukan dengan belasan tahanan lain. Papi langsung melakukan pengamatan. Ia melihat seseorang menyetor uang pada tahanan lama. Papi langsung nyamperin orang tersebut dan menanyakan jumlah setoran apabila mereka ingin memesan orderan. Orang itu langsung pasang di angka 1000 francs. Meski ngerasa dikadalin, Papi dan Dega gak punya banyak pilihan. Dega pun langsung masuk ke dalam kakus untuk boker ngeluarin duit yang ia simpan di perutnya. Esok paginya sudah terjadi kegaduhan di luaran. Seorang napi dikabarkan melarikan diri. Papi menebak itu adalah si Julot yang dari awal datang memang pecicilan. Para tahanan kemudian disuruh baris untuk pembagian tugas harian. Papi dan Dega sudah pesan tugas yang ringan. Namun tiba-tiba seorang sipir meneriaki nama Dega. Santini, nama petugas itu, rupanya punya adik ipar yang jadi korban pemalsuan dokumen garapan Dega. Oleh karena itu, Dega malah dikasih tugas berat dan pindah lokasi ke Route Zero. Untungnya penjaga lain masih nyuruh Papi agar tetap nempelin Dega. Duit sogokan kemarin setidaknya nggak sia-sia amat. Route Zero ini rupanya kawasan dengan tugas gawean yang paling berat.
yaitu mengangkut ribuan bongkahan batu. Dega yang nggak bisa kerja kasar langsung dibikin pucat. Maka nggak heran makin lama fisik Dega makin ngedrop. Ia nggak sanggup lagi ngelakuin tugasnya. Ia pun kena makian ketua kelompok yang menyuruhnya terus bekerja. Namun Dega sudah benar-benar nggak sanggup nerusin lagi. Ia pun curhat ke papi kalau ia mengalami diare dan nggak kuat nahan boker. Sisa uang simpanannya sudah jatuh di sembarang tempat. Papi pun langsung berhenti dorong kereta dan mencari lokasi Dega cepirit tadi. Kejadian itu menarik perhatian tahanan lain yang kini jadi pada curiga. Sebelum petugas datang, papi masih sempat nemuin uang itu. Lalu ia pun menaruh Dega yang tepar di atas kereta dorong. Mereka pun istirahat. Duit itu sudah aman disimpan oleh papi. Tapi nanti ia meminta Dega saja yang menyimpan. Papi ngerasa risih jika knalpotnya diselipin barang. Keduanya kini sudah saling percaya. Dega kemudian melihat orang di sebelahnya tiba-tiba koit. Selier, si ketua kelompok, menyuruh diam dan membagikan jatah roti orang tersebut. Karena ngeri duduk di samping bangke, Dega pun pindah tempat duduk. Di sini, papi gunakan waktu untuk ngobrol dengan Selier. Basa-basi dikit, ternyata keduanya merupakan mantan perwira angkatan laut. Selier ngasih kode untuk suatu saat nanti mereka bisa berlayar bersama. Selier sanggup ngadain perahunya, asalkan papi siap dengan uangnya. Mereka pun akhirnya sepakat. Dega yang celingungkan sendiri, ia disamperin seorang Latinos yang mengancam agar segera menyerahkan semua uangnya. Papi pun sigap datang untuk mengusir Mas Brewok itu. Para sipir kemudian datang, para tahanan disuruh kembali bekerja. Saat itu penjara sedang kedatangan rombongan cewek penghibur. Para tahanan disuruh ngedorong kereta yang ditumpangi orang-orang itu. Papi curi-curi obrolan dengan si mucikari. Ia minta menumpang kabur dengan perahu milik om-om itu. Papi sudah menyiapkan dana 1.000, tapi si gendut itu malah jual mahal dan naikin mahar sampai 5.000. Kalau papi mau, 3 hari ke depan papi bisa balik dan perahunya akan standby di pinggiran sungai. Selesai nguli, para tahanan langsung pada mandi. Si brengos Latinos tadi datang nyogok penjaga lalu masuk ke toilet di mana terdapat papi dan Dega di sana. Benar saja, si brengos itu masih penasaran dengan Dega. Lagi-lagi papi bertarung untuk servis keamanan kliennya. Papi dengan kepayahan berhasil membereskan si Latinos dan anteknya, lalu pergi bawa Dega keluar dari toilet. Ancaman kini makin kuat di sekeliling mereka. Dega yang sadar bahwa tanpa papi di sampingnya, mungkin ia hanya sebatas sasaran empuk di penjara. Ia pun muncul pikiran untuk ikut lari bareng papi. Berhubung sidang pembelaan dirinya masih harus menunggu lama. Suatu pagi, para napi dikumpulkan di tengah lapangan. Sipir telah menggelar acara eksekusi seorang tahanan kabur yang berhasil mereka tangkap. Tahanan itu rupanya adalah si Julot yang beberapa hari sempat menghilang di dalam hutan. Kini ia harus menanggung akibatnya. Julot pun berakhir di bawah gilotin. Sipir kemudian menunjuk papi untuk ditugaskan mengurus jasad Julot. Papi tentu ngajak Dega. Dikawal para penjaga, mereka mengangkut jasad itu menerobos hutan menuju sungai. Di tengah jalan, Dega yang letoy sudah tak sanggup lagi mengangkut beban. Ayam sayur itu tak berdaya. Ia hanya pasrah saja ketika penjaga menghukumnya. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh papi. Ia membogem si penjaga dari belakang, kemudian kabur ke tengah hutan lalu meluncur terjun ke sungai. Penjaga lain masih berusaha ngejar dengan memberondongi peluru, namun tak ada satupun yang mengenai papi. Papi berhasil keseberang meloloskan diri, sementara Dega yang ditinggal CS-nya hanya bisa teriak kecewa sebelum ia diangkut lagi ke dalam penjara. Papi pun sampai pada si mucikari yang telah memarkirkan perahunya. Papi kemudian meminta si mucikari slow dikit dan mau dibayar belakangan. Yang tak disangka papi sebelumnya, ternyata para penjaga sudah bersiaga di lokasi itu. Sipir telah membayar double agar si gendut itu mau menyerahkan papi. Orang Prancis itu pun kembali digiring ke penjara. Akibat ulahnya itu, papi harus menjalani isolasi selama 2 tahun. Dimasukkanlah si perampok itu ke dalam sel gelap dan menjalani detik ke detiknya hanya berteman kecoa dan kehampaan. Jatah makan pun teramat ngenes. Ia cuma dikasih kuah kaldu tanpa nasi ataupun lauk lainnya. Penjaga ingin bikin papi lemes tak berdaya. Sesekali datang para penjaga tersebut yang ingin melakukan tes fisik terhadap papi, bukan dengan cara medis, melainkan dengan beberapa pukulan. Namun setelah itu, papi dapat kejutan. Tahanan yang ditugaskan ganti ember tiap harinya, ia menyelundupkan bongkahan kelapa di dalam ember tersebut. Di sana juga terselip pesan bahwa mulai sekarang, tiap harinya papi akan dapat bongkahan kelapa. Papi senang dan dengan lahap ia menyantap buah kelapanya.
Degalah orang di balik penyelundupan itu. Mendapat asupan makanan yang cukup, fisik Papi mulai sedikit bergairah. Ia pun terus melatih otot-ototnya agar tetap dalam kondisi yang prima. Sampai suatu hari, ada seorang penjaga yang curiga dan menemukan belahan kelapa itu dari dalam ember. Kurir kiriman logistik kelapa itu disikat sampai isdet. Malamnya, Pasipir langsung yang nyamperin Papi. Ia menanyakan cecunguk mana yang berani ngirimin setoran kelapa. Tentu Papi nggak mau ngaku. Akhirnya ia diberi hukuman tambahan, yaitu hanya diberi setengah porsi sup kaldu saja. Fisiknya yang sebelumnya mulai fit, kini balik kering kembali. Kian hari Papi makin melemah, jalan loyo, pandangan pun mulai buram. Suatu hari si kumis datang lagi untuk menjenguknya, kali ini dengan semangkuk sup lengkap berisi daging. Papi dipersilahkan menikmati hidangan, namun tetap dengan syarat ia harus ngasih tahu orang yang ngirimin kelapa itu. Dalam kondisi setengah sadar, Papi tidak merespon pertanyaan Pasipir. Akhirnya hukuman pun ditambah lagi. Atap ruangan akan ditutup rapat dan ia akan dibiarkan menjalani detik-detik sisa hidup tanpa sinar matahari. Hari-hari berlalu, kondisi kesadarannya mulai terganggu. Tak jarang ia dihinggapi halusinasi. Singkat waktu, 2 tahun sudah Papi menjalani masa isolasi. Penjaga mulai masuk mengecek kondisi tahanan itu. Tak disangka, Papi masih hidup dan ditarik menuju ruang P3K. Dalam masa 2 tahun itu, malah Dega yang sekarang naik pangkat. Ia diangkat jadi asisten sipir mengurusi tetek bengek administrasi. Suatu waktu, Dega nyuri waktu nyempetin nengok Papi ke ruangan P3K. Kini kawan lama itu bertatap muka kembali. Dega bercerita bahwa ia gagal bebas karena boro-boro ngajukan sidang banding. Si mantan bini malah main serong dengan pengacaranya. Dega kemudian ngasih info bahwa minggu depan penjara akan ada kunjungan. Sipir pasti sibuk ngelayanin tamu para pejabat. Itu merupakan kesempatan emas untuk kabur dari penjara. Selier ternyata masih eksis sebagai tahanan. Ia siap menyediakan perahu asal ada modal. Dega menyanggupi permintaan Papi. Ia pun langsung pura-pura gila dan pura-pura ngusir Dega. Papi pun mendapat perawatan dari para medis. Ia diberikan penenang dan pura-pura menelan pil yang sebetulnya dari kemarin ia sengaja kumpulkan sebagai senjata. Saat itu di lokasi pusat kesehatan sendiri, tahanan yang ditugaskan sebagai penjaga lagi ngebet pada seorang napi baru. Orang itu sering coba merayu namun belum berhasil menaklukkannya. Papi kemudian mendekati si anak baru itu dan mengajaknya bekerja sama. Remaja bernama Maturets itu diminta untuk mau melayani si gendut dengan imbalan ia akan diajak dalam rencana kaburnya. Saat badut penjaga itu lengah, Papi akan menyikatnya dari belakang lalu kabur. Ruki ini pun setuju. Beberapa hari setelahnya, Dega menggiring Selier masuk lokasi perawatan agar mantan perwira ini bisa satu lokasi dengan Papi. Selier sengaja meleceti tangannya sendiri agar bisa masuk. Papi pun kini siap dengan orang ajakannya. Maturets diperkenalkan pada semuanya. Tanpa banyak cincong, Selier pun langsung nagih setengah uang modalnya. Papi pun langsung ngajak Dega ngobrol secara private. Dega sendiri sebenarnya ada curiga dengan Selier, tapi apa mau dikata, ia pun tetap ngasih uang DP-nya. Sebelum berpisah, Papi sempat nitip beberapa pil penenang yang ia kumpulkan kepada Dega. Dan malam hari, Papi CS mulai bergerak melakukan misinya. Dega sedang berada bersama para penjaga di tengah lapangan. Nonton layar tancap film King Kong produksi 1933. Dega meracik serbuk pil titipan Papi untuk dijajakan pada seluruh penjaga. Balik lagi ke ruangan perawatan, si gendut diajak ke pojok oleh Maturet, sementara Papi dan Selier merakit alat pemukul. Si penjaga yang lagi meremlek itu mereka gibeng dari belakang. Maturet yang emosi ikut ngeluapin amarahnya. Namun karena berisik, para penjaga jadi mendengar keributan di dalam. Mereka naik ke atas untuk mengecek, namun karena udah pada puyeng, belum sempat dijotos pun sudah pada kelayangan. Di area nobar, Dega juga sudah bersiap naik ke kantor sipir untuk mengambil kunci gerbang. Namun tiba-tiba, Santini yang rese memanggilnya. Ia meminta Dega turun melayani Pak Sipir dan para tamu penting. Di sisi lain, Papi dan kawan-kawan sudah siap kabur, hanya tinggal nunggu serahan kunci dari Dega. Tanpa diduga, hujan deras tiba-tiba turun. Gelaran misbar itu benar-benar jadi gerimis bubar. Orang-orang pada melipir, Dega jadi kesusahan untuk nyolong kunci. Ditambah listrik padam, Selier jadi panik sendiri karena Dega nggak kunjung datang. Ia ngomporin Papi untuk ninggalin Dega. Papi nggak mau pergi tanpa sohibnya. Lagian semua duit ada pada anak itu. Tak berselang lama, Dega pun nongol juga dengan membawa kunci.
tapi bukan kunci pintu gerbang, melainkan kunci menuju pintu menara. Mereka pun bergerak menuju menara itu. Untungnya listrik masih padam yang membuat penjaga nggak melihat mereka. Satu-satunya jalan keluar dari menara adalah loncat. Satu persatu mereka melompat dan hanya menyisakan Dega yang masih ragu-ragu. Dan benar saja saat si cupu itu lompat, ia salah jatuh yang bikin kakinya kesleo. Berbarengan dengan nyala listrik, mereka nggak ada waktu untuk chill sedikit. Dega pun mereka papa agar segera move menjauhi lokasi. Para begundal itu berhasil masuk ke dalam hutan, dan di suatu titik, beberapa orang tiba-tiba mencegat dan menodong mereka. Mereka rupanya orang kenalan Selier yang bertugas menyediakan perahu. Mereka minta sisa uang pelunasan. Dega memberikannya dan diantarlah mereka ke bantaran sungai tempat perahu itu terparkir. Dengan penuh sukacita mereka menaiki perahu itu dan berlayar menuju kebebasan. Perahu itu terus mengapung hingga tengah samudra. Namun ternyata perahu itu adalah perahu bapuk. Dalam semalam saja perahu sudah banyak terisi air. Dega dan Maturet harus sibuk nyidukin air itu. Keadaan makin buruk dengan copotnya baling-baling perahu. Selier berpendapat kalau perahu itu kelebihan muatan. Ia pun usul pada Papi agar salah seorang dieliminasi. Selier menunjuk Dega yang dinilai kurang satset dan cuma jadi beban skuad. Papi tidak setuju dengan usulan itu. Ia ingin semua lolos dengan selamat. Tak lama dari kejauhan terlihat pusaran badai. Situasi pun jadi makin urgent. Selier pun sudah tidak peduli. Ia mau bertindak sendiri ngurangin satu penumpang. Selier menyerang Dega tapi dihadang Papi. Terjadilah pergulatan yang menyebabkan Maturet terhempas dari perahu. Papi sempat menjatuhkan sendok pisau milik Selier, namun posisinya kini terdesak. Pisau itu diambil Dega. Meski sempat ragu, si cupu itu akhirnya ngumpulin nyali untuk balik membela Papi. Dega menyerang Selier dari belakang hingga berkali-kali. Selier pun tamat dan dicemplungkan ke laut. Ketiganya tinggal berusaha menghadapi badai. Ketika badai itu menerjang, perahu second itu tak mampu bertahan. Mereka pun habis digoyang angin. Ketika Papi kembali tersadar, ia sudah berada di tempat yang asing, sebuah pemukiman suku primitif wilayah Kolombia. Papi berada seorang diri. Ia pun muter-muter nyari ke sekitar, hingga akhirnya ia berpapasan dengan seseorang biarawati. Ibu biara itu memberi info bahwa kedua teman Papi yang ditemukan sedang berada dalam perawatan. Beliau juga sudah tahu latar belakang ketiga orang ini. Untuk itu ia menasehati agar segera berinsaf. Papi lebih memilih fokus pada kawan-kawannya. Dega ia temukan dengan kaki yang sudah dirawat, tapi ia tak mau jika harus lari lagi. Sementara Papi yang curiga dengan Bu Biarawati, ia memutuskan untuk lanjut bergerak kabur. Papi pun pergi seorang diri, dan di jalan sempit di luar pemukiman, Papi memergoki sebuah mobil van sedang bergerak menuju arah pemukiman itu. Papi bisa saja lolos, tapi ia milih balik menjemput Dega. Ia mengajaknya untuk segera kabur. Mobil itu memang sengaja datang untuk menjemput mereka. Maturet yang coba lari harus koit di tangan penjaga. Papi dan Dega sendiri udah nggak bisa kemana-mana. Keduanya dikepung para penjaga. Bu Biarawati ini ternyata jadi cepu yang melaporkan keberadaan mereka pada aparat. Berharap para tahanan itu menjalani hukuman hingga selesai lalu bertobat. Akibat percobaan kabur yang kedua ini, Papi harus menjalani kembali selama 5 tahun isolasi. Hari itu adalah hari berakhirnya hukuman Papi. Dia adalah satu dari segelintir orang yang mampu bertahan melewati hukuman tersebut. Pas sipir sampai turun langsung melihatnya. Karena dinilai bandel, Papi tidak akan dikembalikan ke penjara lamanya lagi. Ia akan dikirim dan diasingkan menuju Devil Island, sebuah pulau karang tempat tahanan khusus. Mereka berlayar dan tiba di pulau itu, sebuah penjara tanpa jeruji, hanya dikelilingi tebing curam dan hamparan samudra yang luas. Sampai di sana, para tahanan yang rata-rata udah setengah waras langsung menyerbu Papi yang mereka kira makhluk asing yang baru tiba dari planet lain. Namun yang cukup mengejutkan, Papi kembali dipertemukan dengan Dega. Partner lamanya itu ternyata sudah datang ke tempat ini 3 tahun yang lalu, setelah ia kelar menjalani 2 tahun masa isolasinya. Dega sudah seperti di rumah sendiri. Ia berperan sebagai koki dan menyibukkan diri jadi pelukis. Dinding penjara habis ia coret-coret. Tidak lupa ia juga melukis sosok Papi dengan tato papilon di bagian dada. Hari-hari dijalani, rutinitas di sini pun tidak dibebani pekerjaan berat seperti di penjara sebelumnya. Tiap hari cuma nangkring dan menikmati pemandangan laut lepas. Tapi Papi tetaplah seorang Papi.
Baru datang saja ia sudah fokus mikirin cara untuk kabur lagi. Tantangan pertama adalah menuruni tebing. Sebelum lanjut, tantangan berikutnya yaitu berenang mengarungi samudra. Tiap malam Papi terus disibukkan dengan rencana pelariannya. Suatu hari Papi tumben-tumbenan bangun lebih pagi. Sambil melihat sunrise, ia kemudian mendapat pencerahan. Papi langsung membangunkan Dega dan menyampaikan idenya, yaitu memanfaatkan arus surut di pagi hari. Mereka harus membuat semacam rakit dan ombak surut akan mengantarnya ke daratan. Dega terkesan dengan ide itu dan mereka pun langsung bersiap untuk menjalankan misi terakhir. Keduanya membuat rakit pelampung dari karung goni yang diisi buah-buah kelapa. Pagi-paginya mereka langsung membawanya ke pinggiran tebing. Melihat ketinggian tebing, di sini Dega jadi ragu dengan kemampuan dirinya. Fisiknya yang ringkih sedari muda dan kakinya yang belum balik normal membuat Dega harus menentukan pilihan. Dega coba realistis, ia memilih untuk tidak ikut kabur bareng Papi. Ia menetapkan hati akan tinggal selamanya di pulau itu, tempat yang sudah ia anggap rumahnya sendiri. Dega juga tidak yakin di luar sana ia akan benar-benar mendapat kebebasan. Kedua sahabat ini pun terpaksa harus berpisah. Rakit pelampung pun dilempar lalu disusul Papi yang melompat ke lautan. Beberapa waktu kemudian sudah terdengar teriakan bahagianya. Papi sudah rebahan di atas rakit itu dan berlayar menuju tengah samudra. Lompat ke tahun 1969, Papi alias Henry Charrier yang sudah masuk usia senja terbang menuju Paris. Papi rupanya selamat dalam pelariannya dan kini ia menetap di Venezuela dan memiliki keluarga. Ia datang ke Prancis untuk mempublikasikan catatan pengalamannya selama dalam penjara. Baginya, memoir itu sangat penting untuk ia publis di negara Prancis. Setelah semua berkas ia serahkan, Papi langsung OTW balik lagi ke Venezuela. Buku tersebut diedarkan dan jadi bestseller Prancis dalam 21 pekan. Dari viralnya buku itu, Menteri Kehakiman Prancis memberikan izin Papi untuk kembali ke negara kelahirannya dan membersihkan namanya sebagai napi salah dakwaan. Henry Papillon sempat balik ke Prancis sebelum tutup usia pada 1973 di Madrid, Spanyol. Oke, demikianlah cerita kali ini. Semoga sedikit banyaknya bisa menginspirasi. Kita dari tim Big Joke rehat dulu. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sayonara.